Hagai pasal 2 ayat 4. Saya akan bacakan buat kita, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, latar belakang dari dituliskannya ayat ini adalah bahwa bangsa Israel yang sudah ditawan ke negeri pengasingan, ya, setelah mereka dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar, kebanyakan petinggi kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem pada waktu itu ditawan oleh bangsa Babel di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Kemudian setelah Raja Nebukadnezar, kerajaan Babilonia ditaklukkan oleh kerajaan Persia, maka orang Israel kembali lagi di bawah kekuasaan asing, di bawah kekuasaan Raja Persia. Namun ada satu yang menarik, saudara-saudara, ketika mereka ada di bawah kekuasaan kerajaan Persia, di bawah kekuasaan Raja Persia yang bernama Artasasta, ternyata di sanalah Tuhan menggenapi firman-Nya bahwa di tengah-tengah mereka ada di negeri pengasingan, tapi mereka diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa kembali ke Yerusalem, membangun kembali bait Tuhan yang sudah diruntuhkan, saudara. Jadi inilah kita melihat kedaulatan Tuhan dalam mengatur segala sesuatu. Padahal kita tahu Raja Artasasta adalah seorang raja yang tidak mengenal Tuhannya Israel, yang tidak mengenal Yahweh Elohimnya Israel. Mereka beribadah kepada ilah-ilah jahat. Tetapi karena firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia itu harus digenapi, maka ada masa kerajaan Artasasta, orang Israel di bawah kepemimpinan imam-imam besar dan tokoh-tokoh masyarakat Yehuda, mereka diberikan kemudahan oleh Tuhan melalui perintah Raja Artasasta. Di sanalah kita melihat bagaimana Tuhan itu menyatakan kedaulatannya, menyatakan ucapannya, janjinya kepada kita. Oh, kalau Tuhan yang sudah terjadi, kalau Tuhan yang sudah berfirman, maka Dia pasti akan menggenapi. Sekalipun yang dipakai untuk menggenapi, melaksanakan firman itu bukan orang yang percaya Tuhan. Ketika mereka membangun rumah Tuhan, ternyata di sana ada penghambat yang akan menghalangi, akan menggagalkan rencana mereka untuk menyelesaikan pembangunan bait suci kembali. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan Zerubabel sebagai pemimpin proyek, boleh dikatakan demikian, dan Yosua imam besar serta seluruh rakyat negeri yang ada di Yerusalem untuk terus menguatkan hati mereka bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah semata-mata karena Tuhan yang memerintahkan lewat otoritas Raja Artasasta. Ketika mereka sedang bekerja, ternyata musuh-musuh tidak tinggal diam. Tadi saya sudah katakan, mereka berusaha untuk menggagalkan pembangunan kembali bait Tuhan tadi. Makanya Dia memberikan kepada Zerubabel penguatan lewat firman Tuhan, memberikan kepada Yosua bin Yosadak dan seluruh rakyat negeri untuk tetap kuat dalam menghadapi tantangan, ya. Dan inilah tema yang ingin saya sampaikan kepada kita, ya. Dalam hidup ini
kalau kita menjadi pribadi yang rapuh, sedikit-sedikit kalah, sedikit-sedikit menyerah dalam menghadapi dinamika kehidupan, dalam menghadapi problematika kehidupan, dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, tantangan-tantangan dalam kehidupan, kita akan menjadi pribadi yang bangkit, pribadi yang mandek, pribadi yang stagnan, pribadi yang tidak produktif, pribadi yang pada akhirnya kita dilindas oleh zaman itu sendiri. Itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita sebagai warga gereja, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai sahabat dari Tuhan Yesus, kita harus menjadi pribadi yang kuat. Katakan amin. Kita harus menjadi pribadi yang kuat. Tidak hanya kuat secara otot, tidak hanya kuat secara pikiran, tidak hanya kuat dalam ilmu pengetahuan, tapi juga kita kuat dalam keteguhan hati mempercayakan Tuhan dan mempercayakan firman Tuhan yang sudah kita terima. Ya. Sebab jika kita kuat dalam mempercayakan Tuhan, maka percayalah Tuhan sendiri yang akan berkarya nyata memperdayakan kita untuk kita hidup sesuai dengan perkenan Tuhan. Oke, berarti sampai di sini, saudara. Setelah mereka sudah dikatakan sudah 70% menyelesaikan pembangunan, tadi saya sudah singgung bahwa ada lagi sekelompok orang-orang musuh-musuh bangsa Yehuda yang sedang bekerja membangun bait Tuhan, ya, sampai mereka melaporkan kepada raja, coba buka lagi arsip negara, bahwa sepengetahuan saya bahwa pembangunan kembali kota Yerusalem, baik pembangunan bait sucinya maupun pembangunan tembok kotanya, itu tidak menguntungkan kerajaan. Atas dasar inilah mereka mempengaruhi raja, ya, supaya raja kembali membuka arsip negara, arsip kerajaan, bahwa benar dulunya bangsa Yehuda, saya pakai Yehuda karena dulunya ketika Salomo meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Yang beribu kota di Israel itu dipegang oleh dua suku, yaitu suku Yehuda dan sebagian sukunya lagi. Kemudian yang di utara yaitu kerajaan Israel yang beribu kota di Samaria, itu ada 10 suku. Ya. Tapi yang 10 suku tadi duluan rontok, duluan dikalahkan oleh musuh-musuhnya, kemudian berapa puluh tahun kemudian baru bangsa Yehuda atau yang kita kenal dengan Yahudi baru dikalahkan oleh kerajaan Babel. Ya. Dan ketika benar arsip kerajaan dibuka, ternyata memang benar bahwa bangsa Israel, khususnya kerajaan yang beribu kota di Yehuda, itu dikenal katanya sebagai bangsa pemberontak. Ya. Makanya tidak pun ditolong, tidak pun dibangun, karena itu tidak membawa keuntungan bagi kerajaan. Demikian, ya, menurut maksud raja, akhirnya raja membatalkan kembali kelanjutan daripada proyek membangun kembali bait Tuhan di kota Yerusalem. Ya. Itulah dasarnya mengapa muncul ayat, kuatkan hatimu, Zerubabel, demikian firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar, kuatkanlah hatimu, hai saudara rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Mengapa ini disampaikan oleh Tuhan kepada Zerubabel, kepada Yosua, kepada segenap rakyat negeri? Karena kalau Tuhan yang sudah memerintahkan, sekalipun seketika ada masalah di perjalanan di tengah-tengah jalan, Tuhan pasti akan menyatakan pembelaannya kepada kita. Tiba saatnya, singkat cerita saudara, ketika Raja Artasasta mangkat meninggal, maka dia diganti lagi oleh
generasi seterusnya, maka bangkitlah seorang raja baru yang bernama Darius. Dan Darius inilah yang kembali memerintahkan agar pembangunan bait suci di Yerusalem dilanjutkan, saudara. Nah, karena ada perintah dilanjutkan kembali pembangunan bait suci di Yerusalem, sekalipun ada tantangan, ada hambatan dari musuh-musuh mereka, maka pelaksana daripada pembangunan itu diminta untuk terus memiliki keteguhan hati, melaksanakan tanggung jawabnya, bekerjalah, laksanakan kewajiban, laksanakan tanggung jawabmu. Percayalah bahwa apa yang kalian lakukan, aku menyertai kalian, aku membela kalian, aku melindungi kalian. Sampai-sampai saudara, kitab Nehemia menyatakan, ya, saking banyak tantangan kalau mereka membangun kembali kota Yerusalem dan bait Allah yang ada di dalamnya, sampai-sampai mereka satu tangan pegang pedang, satu tangan memegang alat kerja. Saking tantangan yang begitu berat, ya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Bait suci dapat dibangun kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Pelajaran yang kita petik dari sini adalah, saya tidak ingin panjang ya menguraikan ini, kalau dirunut begitu menarik ceritanya, tapi saya ingin mengambil sebuah pelajaran penting bagi kita hari ini, bahwa kehidupan yang sedang kita jalani saat ini di sepanjang tahun 2025 bukanlah kehidupan yang mudah, tapi kehidupan yang penuh dengan segala dinamika. Apakah itu menyenangkan, apakah itu tidak menyenangkan, apakah itu memuaskan, atau apakah itu mengecewakan. Niscaya pengalaman itu pasti akan kita hadapi. Saya percaya jika kita menjadi pribadi yang kuat, pertama, kekuatan dalam hati kita, iman kita, penyerahan kita kepada Tuhan, keyakinan kita akan pembelaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, ini dulu harus ada dalam diri kita. Katakan amin. Ini dulu harus ada pada kita. Keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh, yang ada pada iman kita, pada hati kita, pada pikiran kita, kita melibatkan untuk seluruh keberadaan dan perjalanan kita. Percayalah, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Sekalipun kita banyak menghadapi hambatan, tantangan, persoalan yang sangat berat untuk menggagalkan rancangan Tuhan lagi, tapi kalau kita kuat, amin, kita berpegang kepada janji Tuhan, karena keimanan kita yang kuat dan kokoh, percayalah Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan membela kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, ya, melindungi kita, membela kita, sudah barang tentu berkat kalau saya bisa pilihkan, amin. Sudah barang tentu itu satu paket penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, itu paket dari berkat. Gak perlu kita minta Tuhan berkati, Tuhan berkat, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, pembelaan Tuhan, itulah berkat. Amin. Sebab di mana ada penyertaan Tuhan, di sana ada berkat. Penyertaan Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan di mana ada kehadiran Tuhan, di sana ada berkat, damai, sejahtera. Dan kita lihat dalam ayat berikutnya, saudara, ya, endingnya kita lihat, karena ini sudah jam 10, ya. Kita lihat ayat yang ke-9. Ada rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kenapa di sini Tuhan
begitu kotor supaya baik suci Tuhan yang sudah dirobohkan oleh musuh-musuh dari bangsa Israel harus dibangun Tuhan. Karena baik Tuhan itu secara rohani adalah hidup kita ini sudah hidup kita ini adalah baik Tuhan. Korintus mengatakan tubuh kita ini baik Tuhan. Jadi orientasi kita tahun ini adalah kita harus membangun diri kita, hidup kita dengan Tuhan supaya tubuh kita ini berdiam roh Tuhan atau Tuhan ada dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan ada dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, percayalah hidup kita pasti akan berbeda dengan kehidupan kebanyakan orang. Amin. Ya, hidup kita pasti akan berbeda. Saya katakan jika Tuhan menyertai kita dan keberadaan Tuhan nyata di dalam diri kita, sudah barang tentu pertama kita akan menikmati ketenangan, kedamaian yang hakiki, yaitu aku kata Tuhan akan memberi damai. Dua, sejahtera, demikianlah firman Tuhan. Damai berbicara dengan ketenangan dalam hati, pikiran, jiwa dan batin. Damai berbicara tentang tenteramnya hati kita, tenteramnya pikiran kita, tenteramnya kalbu kita, penuh dengan ketenangan. Amin. Itu damai. Tidak ada konfrontasi. Itu damai. Ya. Tidak ada lagi rasa dendam, sakit hati, kebencian. Itu damai. Tidak lagi mudah gampang menaruh sangka kepada orang lain. Itu damai. Ya. Kalau kita sudah memiliki kedamaian ini, maka percayalah kita akan memiliki sejahtera. Katakan amin. Sejahtera berbicara tentang hal-hal yang di luar, ya, yaitu duit kita, ya, enak makan, enak tidur, berkecukupan. Amin. Ini sejahtera. Kepada kita semua, mari kalau kita ingin tetap damai, tenang, tentram dalam hidup kita di sepanjang tahun 2025 ini, serta kita menikmati kesejahteraan yang menjanjikan, maka kita harus menjadi pribadi yang kuat dalam keimanan kita. Amin. Pribadi yang kuat dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Pribadi yang kuat dalam mempercayakan Tuhan dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau, ya. Jadi pribadi yang kuat dalam hal kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Coba kalau Yosafat, Zerubabel dan seluruh negeri ini tidak berani mempercayakan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Udah, kami tidak lagi berani melanjutkan proyek ini karena sudah banyak tantangan, maka bait suci tidak akan selesai dibangun. Tapi karena mereka membuat hati, siap bertarung sampai kitab Nehemia mencatat bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu tangan pegang senjata, salah satu tangan mengerjakan proyek. Karena musuh begitu banyak, tapi dengan kegigihannya, karena mereka memiliki tekad yang kuat. Karena tekad yang kuat itu sudah ada dalam hati mereka, yaitu mereka mempercayakan Tuhan. Karena Tuhan itu berkata, bekerjalah karena aku menyertai kalian. Besok takut, dosa ragu, aku ada bersama dengan kalian. Keyakinan inilah yang harus terpatri dalam hati kita, dalam pikiran kita di sepanjang tahun 2025 ini. Mau tahun ini benar-benar kita enjoy, ya. Kita menjadi pribadi yang eksis, sekalipun kita diperhadapkan kepada banyak tantangan, tapi karena keyakinan kita, penyertaan Tuhan yang ajaib ada bersama kita, maka kita mampu melewati yang baik. Saya percaya itulah keindahan hidup yang sesungguhnya, dan inilah yang Tuhan mau ada pada diri kita. Tuhan Yesus memberkati.